Kapak kok kaman dabi hewan nanti bismillahnya Allahu Akbar, bismillahi Allahu Akbar. Nabi lah. Kadang-kadang ada orang Pak bismillahirrahmanirrahim jadi nabi Pak. Punya pengasih penyayang, tapi orang berdabi aja. Ketika menyembelih itu tadi Nabi baca bismillahu akbar, tapi di kali lain Nabi ketika menyembelih itu membaca bismillah dengan nama Allah, Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah terimalah korban Muhammad, wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad, wa ummati Muhammad dan umat Muhammad. Satu domba. Nabi berkorban satu domba untuk keluarganya. Makanya ketika menyembelih satu domba tadi, Nabi berkata, ya Allah terimalah korban Muhammad dan keluarganya dan umatnya yang tidak berkorban. Bapak ibu yang miskin, tidak usah bersedih, tidak pernah ikut korban. Kenapa? Nabi sudah mengkorbankan kita dulu. Kata Nabi, terimalah korban Muhammad dan keluarganya dan umatnya yang tidak mampu berkorban. Sudah Nabi korbankan kita ternyata Pak. Yang seperti godokan yang lain. Dan ibu simpan di kulkas sampai sebulan, Pak. Begitu Pak. Kan korban memikirkan orang, tidak memikirkan kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini ada permintaan dari jamaah agar kita bahas tentang kurban. Mengingat ibadah kurban sudah dekat, karena ibadah kurban ini adalah ibadah yang istimewa. Apa istimewanya kurban ini, Bapak Ibu? Kurban ini ibadah ya yang sudah diperintahkan Allah sejak manusia pertama menghuni bumi. Jadi ada 3 ibadah yang diperintahkan Allah kepada manusia sejak bumi dihuni. Pertama salat. Di salat ini ibadah pertama. Apa dasarnya? Surat Al-Mudassir ayat 41, 42, 43. Ketika penduduk neraka ditanya kelak ya oleh penduduk sorga, ma salakakum fi sakar, kenapa kalian masuk neraka? Qalu, semua penduduk neraka jawabannya satu. Apa jawaban penduduk neraka? Lam naku minal musallin, dulu kami tidak salat. Kalau semua penduduk neraka menjawab kami tidak salat, itu artinya salat sudah ada sejak manusia pertama. Karena yang menghuni neraka tentu sejak yang dulu. Dan jawaban mereka sama, sebab masuk neraka itu tidak salat. Nah, itu dasarnya salat sudah ada sejak manusia pertama. Dan itu Ka'bah ya atau Baitullah sudah dibangunkan Allah sejak Nabi Adam menghuni bumi. Kata Allah di surah Ali Imran ya, ayat 98. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lallazi bi Bakkah mubaraka. Rumah ibadah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Bukan manusia yang bangun. Jadi Baitullah itu Allah yang bangun, malaikat yang membangunkan atas perintah Allah. Apa rumah ibadah yang pertama dibangunkan untuk manusia? Itulah Baitullah di Ka'bah, di Makkah yang diberkahi. Jadi salat ini sudah ada sejak manusia pertama. Itu kenapa Ibrahim salat sebagaimana diceritakan di surat ya Ibrahim ayat 37 ya. Yang kedua, ibadah yang pertama kali diperintahkan Allah itu adalah puasa. Ini yang disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan puasa sejak awal kehidupan manusia.
Konon katanya Nabi Adam tuh puasanya 3 hari setiap bulan setelah sampai di bumi. Itu yang puasa hari putih namanya. Tanggal 13, 14, 15 itu awalnya puasa Nabi Adam. Nah, yang ketiga, ibadah pertama yang Allah perintahkan itu kurban. Hingga kata kurban itu bahasa Al-Quran yang disebutkan di surat Al-Maidah ayat 27. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haq iz qarraba kurbanan. Ada kata kurban di situ. Kata Allah, bacakanlah kepada manusia cerita 2 anak Adam yang paling tua, Qabil dan Habil, ketika mereka berdua diperintahkan berkurban. Jadi kurban itu sudah sejak Nabi Adam tuh anak yang pertama tuh, Qabil dan Habil yang melaksanakan kurban pertama. Allah terima korban Habil, Allah tolak korbannya Qabil. Kenapa korban Qabil ditolak? 1, niatnya bukan karena Allah. 2, karena terpaksa. 3, karena dia memberikan tidak yang baik. Dia memberikan yang buruk-buruk, yang dia tidak suka. Itu kenapa korbannya Qabil ditolak oleh Allah. Nah, itu sejarah kurban pertama di muka bumi. Ya, dan itu berlanjut semua manusia mengerjakannya sampai hari kiamat. Salat, puasa, kurban. Nah, jadi kurban ini ibadah istimewa. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, Allah menyebutnya kurban. Kurban itu dari kata qarib. Qarib itu artinya dekat. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau kata benda atau isim namanya yang diambilkan dari kata kerja dengan menambah alif dan nun setimbangan fu'lan, itu maknanya sempurna. Membaca, bahasa Arabnya qara'a, membaca. Kalau bacaan, qiraah bahasa Arabnya. Kalau bacaan itu sempurna, Quran bahasa Arabnya. Ya, itu kenapa Quran disebut Quran, karena dia bacaan yang sempurna. Ada kata faraqa. Faraqa itu artinya berbeda. Kalau bedanya sempurna, bahasa Arabnya furqan. Ya, timbangnya begitu. Tawaf, tawaf itu berputar. Kalau sempurna kencang putarannya, bahasa Arabnya tufan. Makanya topan itu putarnya kencang. Jadi kurban, kenapa disebut kurban? Karena kurban itu artinya kedekatan yang sempurna. Bapak Ibu kalau ingin mencapai kesempurnaan dekat dengan Allah, ibadahnya kurban. Itu kenapa dia disebut kurban. Kalau salat wajib, kalau puasa wajib. Kalau kurban tidak wajib, dia sunat. Walaupun hukumnya mendekati wajib bagi yang mampu. Ya. Kalau ada orang mampu melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan, itu bukti dia sempurna dekat dengan Allah. Kalau orang mampu melakukan sesuatu karena diwajibkan, takut dosa, takut azab, takut masuk neraka, semua orang kerjakan, ya benarlah. Tapi kalau tidak wajib, pilihan sifatnya, itulah yang dekat sempurna dengan Allah. Coba Bapak Ibu hitung, mana yang banyak orang salat daripada orang berkorban? Mana yang lebih banyak orang puasa daripada orang berkorban? Coba. Korban 10 kelompok di stadionnya Pak, kota kah? Ya Pak. Kalau puasa Ramadan banyak. Kalau salat banyak. Kalau ada yang begini, itu dia sudah sempurna dekat dengan Allah. Ini sudah pilihan orangnya ini. Maka 10 kelompok dibuatnya. Walaupun tak tahu bisa jadi nabi itu. Tapi di awak pada kelompok biasa sih Pak, setiap tahun standarnya Pak pengurus. 7 aja 8 kan. Padahal masa haji awak kok kalau salat hari raya Pak, bara banyaknya Pak. Ada 500 Pak.
Kalau 500 orang atau ada 200 orang saja, 200 dibagi 7. Pada kelompok tu Pak. Banyak kelompok kan? Itu kenapa korban disebut korban. Ini orang pilihan. Salat, satu orang mampu. Puasa, banyak orang mampu. Korban, tak banyak orang mampu. Kerana pilihan sifatnya. Ya, jadi korban kau kalau mahasiswa, ini mata kuliah pilihan. Salat, puasa, mata kuliah wajib. Kira-kira begitu. Kalau mata kuliah wajib, semua wajib ngambil. Tak ada pilihan. Yang mata kuliah pilihan, hanya orang-orang cinta ilmu saja yang ambil itu. Itu sifatnya Pak. Maka korban ini ibadah yang mengantarkan manusia pada kesempurnaan dekat dengan Allah. Karena itu disebut kurban dari kata qarib tadi. Qarib artinya dekat. Kalau kurban dekat yang sempurna. Itu Pak ya? Itu istimewanya korban. Dan itu dia diambil dari bahasa Indonesia korban. Bahasa Indonesia itu Pak. Pengorbanan. Jadi bahasa Indonesia itu Pak. Apa itu korban atau pengorbanan? Korban atau pengorbanan adalah orang yang memikirkan bahagia orang dan tidak lagi memikirkan kesenangan dirinya. Itu yang korban namanya Pak. Ya. Itulah paling tinggi level manusia itu Pak. Gitu. Jadi itu kenapa korban disebut korban. Karena dengan korban itu manusia sudah sampai ke level rohani paling tinggi sehingga kebahagiaan dia tidak lagi nomor satu. Yang nomor satu kebahagiaan orang. Inilah ibu dulu ketika melahirkan anak, jam 1 anak menyusu, minta menyusu. Mato tak tanggung bariknya. Ya anak menangi. Apa yang ibu lakukan malam tu? Duduk, ambil anak, gendong, susukan sampai terakuk-rakuk, kadang sampai pagi. Ya ndak ibu? Kesal ndak ibu ke anak hari itu? Ndak. Kenapa ibu ndak kesal? Ibu berkorban malam itu namanya. Karena korban itu sifatnya membahagiakan orang, tidak membahagiakan diri sendiri. Itu orang korban Pak. Kalau sampai begitu, itu yang korban tu Pak. Maka kau ada peserta korban mengamuk-ngamuk ke panitia, mbak kau seketik peserta dapat daging kau ya. Itu korban kabil tu Pak. Itu yang ditolak korbannya tu Pak. Kalau ada peserta korban mengamuk ke panitia korban, dia seketik dapat daging, itu kabil tu. Yang korbannya ditolak. Egonya masih tinggi. Kesenangannya masih ke depan. Orang yang lah benar korbannya kok dapat sadu punyunya tu agen kurang. Ambo pada nak makan daging kurang. Kau ada je orang lu dapat lah yang bagi. Punya ambo agen. Itulah korbannya yang diterima. Karena korban itu sudah mencapai level yang sempurna dekat dengan Allah dan dengan manusia. Dia tidak lagi memikirkan bahagia dirinya. Kau dulu peserta korban sebulan menyimpan daging di kulkas pakai. Ya Pak, sampai sebulan daging korban kau simpan di kulkas. Padahal banyak orang nak dapat daging bagi. Persoalannya bagi dagingnya tu. Bapak ibu, peserta korban tu boleh ambil 1/3 maksimal. Bukan untuk disimpan. Ibu mungkin punya karib kerabat yang ibu yang tahu tampeknya. Ibu bagi yang 1/3 tu kan yang lain. Dan ibu simpan di kulkas sampai sebulan. Begitu Pak. Kan korban memikirkan orang, tak memikirkan kita. Ya. Ya kecuali kita dapat pembagian. Misalnya seperti saya dapat dari masjid ini, diantar pengurus masjid sana. Oh kira banyak lah mau dapat. Itu bukan bagian apa namanya. Pemberian orang. Ini yang bagian kita peserta korban. Kan boleh 1/3 maksimal. Boleh 1/3 itu bukan 1/3 untuk disimpan. Untuk dibagi juga ke yang lain yang tak terjangkau oleh panitia. Itu maksudnya boleh 1/3 itu Pak Ibu. Ya, karena dalam hadis lain diceritakan Nabi itu tidak pernah mengambil hewan kurbannya kecuali hanya untuk sekali makan dia dan keluarganya. Ya, jadi sekali makan dan keluarganya itulah yang dimasak Nabi. Lain daripada itu dibagi ke orang lain. Itu kenapa dia disebut kurban. Nah, dan kalaulah sampai korban kau ke level yang makbul namanya Ibu, yang sudah diterima Allah, maka sampailah dia kepada finish
ya makam rohani. Jadi jiwanya sudah sempurna itu Pak. Orang kalau berkorban tuh Pak, itulah aman tuh Pak. Ya itulah surga paling tinggi. Karena itu kita akan lihat hadis-hadis yang berkaitan dengan pelaksanaan kurban. Pertama hadis ya riwayat Muslim, hadis dari Anas bin Malik. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kada yudahi bi kabshan akranan wa yusammi wa yukabbir wa yada rijlahu ala sifahiha ila sifahima wa fi lafzin zabahahuma bi yadi wa fi lafzin saminain wa li abi awana fi sahihi saminain bil musallati badal sin wa fi lafzi Muslim yaqulu bismillahi wallahu akbar. Ini satu hadis. Diceritakan Nabi itu kalau pernah berkorban dengan 2 ekor kibas yang sudah bertanduk. Jadi korban itu bisa dengan kibas. Kibas itu domba. Nah di awak tidak ada domba loh Pak, jarang. Nah, orang Arab domba banyak, yang bulunya tabah yang diambil untuk jadi pakaian. Nabi kalau dengan domba berkorban, pernah Nabi berkorban 2 ekor domba. Jadi Bapak Ibu kalau berkorban kambing boleh 1 ekor 1 orang, boleh 1 orang 2 ekor, boleh 1 orang 3 ekor. Sama sapi, maksimal sapi itu 7 orang 1 sapi, tapi bisa juga kurang dari 7 orang. Jadi tidak mesti 7 tuh Pak. Jangan nanti pengurus peserta 6 orangnya itu dibatalkan kelompok terakhir, ditunda ke tahun depan. Jangan Pak, tetap jadikan 1 kelompok. Caranya tambah atau belikan sapi yang seukuran itu uangnya. Jangan sampai ditunda, karena 1 ekor sapi itu maksimal 7 orang. Tapi minimalnya boleh 1 orang 1 sapi, boleh 2 orang 1 sapi, boleh 1 orang 10 sapi. Terserah. Tapi 7 lewat di 7 tidak boleh. Jadi besok kalau ada kelompok terakhir yang kurang, tetap korbankan Pak dia. Tetap belikan sapi untuk dia walaupun agak kecil sapinya. Tidak apa-apa. Tidak mesti 7 orang 1 kelompok itu Pak. Maksimal 7. Nah Nabi pernah berkorban untuk 1 orang itu 2 ekor kibas, dan kibasnya sudah bertanduk. Nah dalam, saya tidak tahu persis, tapi menurut ya saya dikasih tahu oleh guru-guru, domba yang bertanduk itu usianya minimal 1 tahun. Ya. Tapi kalau kambing minimal usia 2 tahun. Kalau sapi usia 4 tahun. 3 sampai 4 tahun, maksimal 5 tahun seperti onta. Di atas 5 tahun tidak boleh lagi jadi korban. Bukan tidak sah. Tapi batas maksimal sapi, onta, kerbau 5 tahun jadi korban. 5 tahun ke bawah. Dari 3, 4, 5. Kambing 2 tahun. Kibas atau domba setahun. Itu aturan umurnya Pak. Jadi apa kau pengurus kau kembali Jawi, cari umurnya dari 3 sampai 5 tahun. Itu ukuran umur Pak. Kalau kambing 2 tahun. Di atas 5 tahun tidak usah. Bakok betul Ustaz. Jawi kok kalau ada 5 tahun, 1 nyala kurui. Sapi kok Pak kalau ada 5 nyala gaek nama tu Pak. Jadi 5 tahun kok sapi dianggap sapi tua. Ya. Nah sapi kok lah gaek 1 dagingnya babaun. Sapi gaek itu daging baun. Itu maka orang Arab makanan paling mewah panggang anak sapi. Karena anak sapi kok, itu makanya Nabi Ibrahim, coba baca nanti surat Ibrahim ayat 24 sampai 30. Nabi Ibrahim ketika datang tamu para malaikat, maka dihidangkan panggang anak sapi, ejlin samin namanya. Karena panggang anak sapi itu harum, dagingnya wangi. Bu anak sapi kok dagingnya lunak, harum, tulang-tulangnya lunak. Nya sapi kok mohon maaf, samu jurang be Bu. Ya makin gaeknya makin kancang baunnya. Nah, orang kan gitu ya Pak. Kalau agak tua dia kan enggak baun tuh. Makanya anak-anak ketek-ketek kok Pak tak baunnya lah.
Anak-anak ketek ke Pak, anak-anak bayi ke Pak. 2 hari tak mandi dah bahala. Ya tak? Cobalah apa-apa ibu nak mandi 2 hari. Ada? Awak saya takut di bangunnya, apalagi orang lain. Jawi gitu je, Jawi kau makin berumurnya makin bangun. Ya, angin dagingnya Pak. Atau makok sapi maksimal 5 tahun, yang batas 3 sampai 5 tu masih sapi muda namanya. Di atas 5 sudah sapi tua namanya. Jangan yang tua. Yang kedua, kalau tua organ-organ lah banyak yang rusak, tenaganya ndak ada leh. Sebab begini Pak Ibu, korban kita ini kata Nabi akan jadi kendaraan kita lewat sirat. Azimu dahayakum fa innaha ala sirati matayakum. Itu hadisnya begitu bunyinya. Besarkan korbanmu karena dia kendaraanmu menuju sirat. Jadi kalau tua kendaraan Pak Ibu, macetnya beko, mogok. Nama kendaraan tua kan acok mogok. Asok banyak, jalan lambe, awak kata gagih. Ada. Maka perlu kendaraan tu yang muda usianya. Jangan kendaraan tahun 80-an dipakai ya Pak. Mati tagak beko. Kendaraan yang terbaru. Itu begitu analoginya. Kalau kendaraan kita, maka cari yang mesinnya kuat. Maka dia enggak kadang, ya Pak. Ya kan, dan muda, bola lari kancang, ya kan, tenaga mesin masih amu. Tu rahasianya tu Pak. Maka dalam korban umurnya menjadi apa? Menjadi penting. Ya, jadi Pak pengurus ini penting kok Pak. Bertanya umur Jawi kok. Ya tak? Tidak boleh lebih dari 5 tahun kalau sapi. Bukan tidak sah, kalau sah-sah saja. Cuman kurang afdal kalau sudah tua. Lalu Nabi menyebut nama Allah saat menyembelih, Bismillah. Lalu Nabi bertakbir saat menyembelih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu Nabi letakkan kakinya di atas leher hewan itu. Jadi kalau mendabi Pak, memang kaki diletakkan di liik supaya nadinya kau tidak bergeser-geser. Pijak nadinya itu juga kaki. Tak masalah tu Pak, tak menganiaya. Supaya urat nadinya kau ketika di apa dengan pisau, digesek pisau, dia tidak bergeser-geser Pak, maka ditekan dengan kaki. Itu Nabi contohkan begitu cara menyembelihnya. Nah, tapi ini bapak-bapak ibu tidak akan melakukan itu. Tak ada tukang Nabi Zat Pak. Lalu Nabi sembelih sendiri. Jadi korban Nabi itu Pak Ibu, lebih banyak Nabi yang menyembelih sendiri, walaupun pernah ada riwayat nanti Ali yang menyembelih dan menguruskan. Tapi Nabi sembelih sendiri hewan kurbannya. Nah, ketika menyembelih itu Nabi berkata Bismillahi Allahu Akbar. Itu. Jadi kalau menyembelih hewan, apa-apa kok kamu mendabi ayam, walaupun tidak hewan kurban, tapi mendabi ayam, mendabi dik, mendabi bibi, mendabi alai. Kata, pokoknya hewan-hewan yang akan dimakanlah, yang berdarah. Jangan bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Apa dabi ayam? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Itu berdabi kawan pengasih penyayang. Nama itu tidak cocok pengasih penyayang itu. Tapi menyebut pengasih penyayang, tapi dia kawan dikarek. Di mana pengasih penyayang itu Pak? Tidak cocok makna pengasih penyayang itu loh. Maka Pak kok kaman dabi hewan nanti Bismillahnya Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Nabi lah. Kadang-kadang ada orang Pak Bismillahirrahmanirrahim jadi nabi Pak. Punya pengasih penyayang, tapi orang berdabi aja. Gitu. Itu kenapa surat At-Taubah tidak pakai Bismillah, ya Pak. Semua surat pakai Bismillah. At-Taubah tidak ada Bismillahnya Pak. Baku Bismillah tidak ada di At-Taubah, isinya parang. At-Taubah itu isinya parang Pak, pembunuhan. Maka tidak dituliskan Bismillah di sana. Karena tidak cocok Ar-Rahman Ar-Rahim dengan isi surat itu. Isinya parang bercakap pembunuhan, itu baca Bismillah. Tidak cocok. Itu salah satu alasannya kenapa surat At-Taubah tidak ada Bismillahnya. Itu tuh Pak. Ya. Jadi apapun yang kali Nabi, jadi Bismillahirrahmanirrahim Pak. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar gitu ya. Banyak juga orang baca Bismillahirrahmanirrahim itu Pak, Nabi itu. Ya. Atau Bismillah saja. Apa?
Iya, ndak itu, ndak bismillah atau bismillahi Allahu Akbar. Itu cara menyembelih itu Nabi contohkan begitu. Nah, jadi itu ya tentu tentang hadis pertama. Jadi yang paling afdal memang peserta korban itu menyembelih hewannya sendiri. Itu kalau Bapak Ibu punya kemampuan. Yang paling baik sembelih hewan kita sendiri. Itu yang paling baik. Kalau tidak bisa, minimal kita berdiri di dekat hewan kita. Ketika disembelih kita yang baca Bismillah ya Allahu Akbar. Lalu kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu. Jadi memang berdiri kita dekat hewan yang disembelih itu, Ibu. Itu yang lebih afdal. Kalau kita tidak bisa menyembelih langsung dengan tangan kita sendiri. Tuh. Tapi bapak-bapak yang punya kemampuan tukang sembelih sendiri. Lebih baik begitu. Itu cara menyembelihnya tadi begitu. Nah. Lalu hadis berikutnya, hadis dari Aisyah. Amara bi kabshin akran. Nabi memerintahkan untuk berkorban dengan satu ekor kibas yang bertanduk. Jadi boleh dua, boleh satu untuk satu orang. Satu minimal kalau begitu. Lalu setelah selesai salat, Nabi minta ya, fa'utiya bihi liyudahi bihi. Nabi memerintahkan bawa ke sini hewan kurban saya, kata Nabi. Lalu Nabi ya fa'akhazahu wa waddaja'ahu. Nabi ambil kambing kibas tadi, Nabi miringkan, Nabi rebahkan dia. Lalu zabahahu, Nabi sembelih itu. Nabi berkata Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ini hadis ya yang sahih ya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika menyembelih itu tadi Nabi baca Bismillahu Akbar, tapi di kali lain Nabi ketika menyembelih itu membaca Bismillah dengan nama Allah, Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah terimalah korban Muhammad, wa ali Muhammad dan keluarga Muhammad, wa ummati Muhammad dan umat Muhammad. Satu domba. Nabi berkorban satu domba untuk keluarganya. Makanya ketika menyembelih satu domba tadi, Nabi berkata, ya Allah terimalah korban Muhammad dan keluarganya dan umatnya yang tidak berkorban. Bapak ibu yang miskin, tidak usah bersedih, tidak pernah ikut korban. Kenapa? Nabi sudah mengkorbankan kita dulu. Kata Nabi, terimalah korban Muhammad dan keluarganya dan umatnya yang tidak mampu berkorban. Sudah Nabi korbankan kita ternyata Pak, Ibu. Ya. Itu kenapa Bapak Ibu, kalau ibu bapak peserta korban, ibu tidak usah ngotot. Pak, tahun patang kenapa peserta makin yang boleh lah. Tidak boleh, tidak perlu begitu ibu. Cukup nama bapak saja setiap tahun. Karena korbannya bapak satu keluarga. Saya berkorban satu orang, itu masuk istri saya, anak-anak saya yang menjadi tanggungan saya, ikut korban saya. Itu makanya itu disebutkan Pak. Nanti kalau nanti diumumkan ketika penyembelihan, sapi satu, kelompok satu, korbannya Bapak Zuharni, Ibu Zuharni dan keluarga. Pas Abu keluarganya Pak. Ya, Ibu Asnidar dan keluarga. Ibu Ratnizil dan Ratzinil dan keluarga. Pas Abu itu Pak keluarganya ketika menyembelih itu. Karena Nabi begitu. Ya Allah terima korban saya dan keluarga saya. Jadi satu orang satu rumah itu korban. Karena ibu bapak nanti masuk surga naik kendaraannya satu paket. Besok ibu bapak kalau rame di rumah tuh diagi minibus. Apa sopir ibu duduk samping apa? Apa ke jalan-jalan, ke sanang-sanang. Tu ibu Cioto, jalan-jalan anak mau itu. Jalan-jalan tu Cioto bersama-sama bagalak-galak dah Cioto tu betul tak? Betul. Jadi ibu berkorban apa? Berkorban tu pisau tu besok.
Ya toh? Kecuali ibu ni pisau tu je pak. Ya toh? Kau cari penumpang baru lebih kau situ. Ya kadang ada ibu-ibu kok nio lo namanya korban di situ, tidak perlu, cukup nama suami saja. Saya, wallahu alam ya, mungkin banyak yang menemukan. Saya belum menemukan ada hadis selama Nabi ikut korban, istrinya juga berkorban. Nabi berkorban sendiri, tapi untuk keluarganya. Tak perlu masing-masing orang kalau mampu lebih baik. Apa satu korban, ibu satu korban, anak satu korban, cucu semua si rumah itu berkorban lebih baik. Cuma jangan memaksakan diri harus ikut korban pula. Cukup satu rumah satu orang, kira-kira begitu. Ya, tapi satu keluarga. Kecuali anak ibu lapisa rumah aja, labik rumah aja cie satu labik keluarga aja, atu juga keluarganya lebih kok. Saya, anak saya 3 semuanya masih sekolah. Berarti saya, istri saya, anak-anak saya ikut korban saya. Kalau saya kelebihan nanti istri saya dikasih korban lagi, boleh, tidak apa-apa. Boleh. Ini nanti peserta, ini Pak pas menyembelih nanti Pak ya. Tolong begitu caranya. Kelompok 1, bapak fulan dan keluarga, ibu fulana dan keluarga. Pakai keluarga Pak. Ibu niatnya begitu nanti. Bismillahi Allahumma taqabbal minni ya wa usrati. Ya Allah terimalah korban saya dan keluarga saya. Atau wa ali. Allahumma taqabbal minni wa ali. Ya Allah terimalah korban saya dan keluarga saya. Gitu. Nah, ini ya hadis kedua. Jadi yang paling afdal kita sembelih sendiri. Dan penyembelihannya itu Bapak Ibu kalau bisa langsung setelah salat Id, nanti ada hadisnya. Jadi Bapak Ibu ya sebaik mungkin kita menyembelih hewan itu secepatnya. Itu maka salat Id itu capek kalau Idul Adha. Ya, karena Nabi itu biasanya menyembelih hewannya sendiri langsung setelah salat dan mengambil satu bagian dari hewan itu dan memasaknya langsung, dan Nabi makan pertama kali di pagi itu dengan daging hewannya itu. Babuko Nabi di daging hewan itu. Itu yang paling rancak. Jadi kok dapet misalnya peserta korban tuh ya setelah disembelih hewan tuh ambil capek daging tuh. Tuh dibesi sup. Makan gitu dulu. Itu yang paling afdal. Kadang pahalanya Pak. Ya. Nabi itu tidak memakan sesuatu di pagi Idul Adha itu kecuali yang dimakan pertama Nabi hewan kurbannya sendiri. Kalau bisa Bapak Ibu melakukan tuh alangkah lebih baiknya. Tapi kalau memberatkan pengurus ya tidak usah lah. Kalau bisa. Kan ibu-ibu lah standby jo masak pagi itu. Nah Ibu. Ya kan? Maka yang disembelih itu ambil langsung hewan itu dan masak, dan semua peserta korban makan. Jadi jangan makan di rumah dulu. Itu yang makan pertama. Jadi berbukanya pakai itu. Itu makanya hewan korban itu kalau bisa secepat mungkin disembelih di Idul Adha. Tapi ini tidak dalam pengertian wajib Bapak Ibu ya. Afdalnya seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sampai sini?